Shalom GB Toronto. Come on, yuk, ayo kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ayo kita puji dan kita sembah Tuhan. Yang udah hadir, yang udah masuk, tolong nyalakan kameranya. Ayo kita hormati Roh Kudus yang hadir di sini. Saya berikan waktu ya. Yuk kita nyembah dulu yang udah ada di sini. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Just begin to sink in your spirit with God. I know it's hard. I know it's so nice outside to sleep. But ini adalah hari kita bisa ketemu Tuhan. Hari Sabat. So it's a time of rest, but it's also celebratory day. Dimana kita bisa celebrate, puji dan sembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yuk yang udah di sini, come on, nyalakan kamera kalian. Come on, let's be respectful of each other and just worship Him in spirit and in truth, in unity. Saya ngajak kalian berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bisa nyembah sekali lagi, kami bisa puji. Kami mau tinggikan Tuhan nama Engkau, dan kami mau sembah, dan kami mau agungkan nama Engkau. So thank you Jesus, thank you for giving us this breath. Thank you for giving us this voice. Thank you for giving us this opportunity, Lord, to worship Jesus. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Siap untuk puji Tuhan? Siap untuk puji Tuhan? Come on, let's do it. 1, 2, 3, 4. Kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yuk tepuk tangan yuk. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab cintaku teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab cintaku teguh menopang, bukan
aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Haleluya. Yuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Oh, we thank you, Lord. Oh. Mari sembah Dia, haleluya. Cari hadirat Tuhan, saudara. Cari hadirat Tuhan di tempat ini. Kami sembah Dia. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Mengalir, mengalir. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, Jesus. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. Oh, I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see your face
drawing me closer to you. Power renew, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, come. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi kita undang Roh Kudus. Come, Holy Spirit, fall on me now. We need you, Lord. I need your anointing, come in your power. Oh, we love you, Lord. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Somebody, oh, Hosanna in the highest. Oh, Kiara Batakaya Rabashi Kiara. Jesus, Ralabatakaya Rabashi Kiara. Oh, Jesus, you are awesome. Oh, we give that peace, give that joy, Lord, inside of our hearts as we praise you tonight. We are bowing before you, Jesus. You are here, Lord God, you are here. Oh, you are here, you are here. Oh, we believe, Lord, you are here in this place. Mari angkat sembah, puji Dia Tuhan. Biarlah basik ya, sembah Dia lebih lagi, lebih
lagi, lebih lagi. Angkat suaramu ya ralabashiki radadadadadada. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who come in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. Mari sama-sama. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, God here. Sekali lagi, right here, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. To lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari kita angkat tangan kita, saudara, kita sembah. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here and now.
to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Mari sembah Dia. Sing your grace, we're only singing your presence. Ayo, come on, GBI Toronto, come on, let's just worship Dia lebih lagi, just lebih dalam lagi, just your hearts and your spirits. Proclaim Jesus, we proclaim that we are bowing before you, Jesus. Biarkan anak-anakmu Tuhan menjadi anak yang mencari hadirat Engkau ya Bapa. Lord, weak as we may be, Lord Jesus, we are strong when we are in you. So Lord, let you fill every corner, every nook and cranny of our lives, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Come on, come on, come on. Oh, it's only by your grace, it's only by your presence. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bisa menyembah Engkau. Oh, thank you Lord, we worship you Lord, we love you Jesus. We love you, Lord, we love you. Oh, we love Lord Jesus. And Lord God, we're ready. Open up our hearts, open up our ears Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan Pastor Alex Leo yang membagikannya Tuhan. Kau berkati dia dan keluarganya, dia yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami. Lindungi mereka Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar your praise reports Jesus. The things that has been going on this week Lord God. We want to give a shout of praise. We want to give a glory to declare to you Jesus. So thank you Lord. We want to thank you. We want to thank you Lord God. We want to thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua ngajak untuk semua katakan amin. So let's join me in prayers. And Father, I really hope that because of what's happening with our lives, all the things that happen, Lord, may you always be the Jesus that gets glorified, Lord. So Father, we thank you that one of us got additional hours at work, Lord. We thank you that one of us was awarded with tuition bursaries, Lord. Maybe all of these things may not seem like it's a lot, Lord, but we thank you that by this you show to us that you're a God that's faithful, that you're a God that works through our lives, Lord. And we thank you that despite the situation, all the lockdown, all the restrictions, Lord, that schools are still happening, that prayer towers are still happening, even though they're happening online, Lord. We thank you that we get to still gather together and be in touch and stay connected, Lord. And Father, we also thank you that more people are obeying your laws, Lord, that more people are now committing again, Lord,
to read the Bible, Lord, to meditate on your word day and night, Lord. And Father, I also pray, Lord, that you hear our cries, Lord. We pray that there may be unity among us all, Lord, that this is a hard time. We're not meeting each other, Lord. But Father, we pray that you always keep us as one, Lord, as a body of Christ, Lord. Father, we also pray that you continue to guard our hearts. May we always be patient towards each other. May we always be loving and compassionate towards each other, Lord. Father, I also pray for those who are hurt. May they always find healing in you, Lord. May they find peace and may they find joy in you, Lord. And Father, I pray for those who are going through difficult times. Maybe they're stressed out. Maybe they're confused. They don't know what to do. Father, I pray that may you always be them, Lord. Show them that you're always with them and that you're always going to be with them, Lord, just like how you've been this whole time. Father, I also pray for those who are still looking for internships, Lord. May you always be with them. May you always guide them, Lord. And Father, I pray that you give them faith to trust in your timing, Lord. And lastly, Lord, I pray for all the students. It's the end of the semester, for all the tests and for all the assignments that's coming, Lord. Father, I pray that may you always be with them. May you pour out your wisdom. May there be accelerations, Lord, in all that we do, Lord. In the name of Jesus, I pray and give thanks. Amen. Amin, 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 amin. Haleluya, luar biasa. Sekali lagi shalom semuanya. Yuk sebelum kita mendengarkan The Voice of Pentecost, dan setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan dari hambanya Pastor Alex Leo. Sekarang kita bersama-sama kembali kita ingatkan kembali masing-masing kita apa itu arti daripada The Third Pentecost. Kita ini sekarang sedang bergerak di dalam Pentakosta ketiga. Katakan amin, katakan amin. Yuk sekarang kita akan lihat di tampilan ada what is the meaning of Third Pentecost. Saya akan bacakan buat kita semua, tetapi semua kali kita semua yang ada di sini ikutin artinya, kita baca sama-sama supaya kita semakin mengerti apa artinya Pentakosta yang ketiga. Oke. So, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, sekarang siapkan hati kita. Kita dengarkan The Voice of the Pentecost, dan setelah itu firman Tuhan oleh hambanya Pastor Alex Leo. Shalom saudara. Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan.
Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya senang sekali bisa menjumpai setiap saudara yang saat ini berada di kota Vancouver, di kota Calgary, dan juga di kota Mississauga, Toronto. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang kita masih miliki untuk kita sama-sama datang dan beribadah kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Edi, Pastor Michael, dan juga Pastor Ferdi yang sudah
memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu ayat yang saya kira cukup banyak orang yang hafal ayat ini. Ayat yang terkenal, dan buat saya pribadi ayat ini sungguh luar biasa, mengubahkan banyak sisi dari kehidupan saya. Yaitu saya mau ambil dari Injil Matius pasal 11 ayat ke-28. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus memberikan undangan kepada setiap kita yang ada di dalam kondisi yang sulit, yang sedang di dalam pergumulan, sedang dalam tekanan berat dalam kehidupan kita, untuk kita datang kepada Yesus. Dan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kelegaan buat kehidupan kita. Yang hari ini saya mau ajak kita renungkan adalah, dari apa yang saya tahu saudaraku, cukup banyak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pada saat mereka mengalami pergumulan, lalu mereka memenuhi undangan Yesus untuk datang, berdoa sungguh-sungguh, berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tidak mengalami kelegaan di dalam kehidupan mereka. Waktu mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan dengan beban yang berat. Selesai mereka berdoa, beban itu masih ada. Kesesakan itu masih dirasakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hari ini saya mau ajak kita renungkan hal ini saudaraku. Nah, saya mau mengajak kita melihat Matius 11 ayat ke-28 dari terjemahan versi King James Version. Mari kita lihat. Dikatakan menurut versi King James, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Perhatikan saudaraku. Ada dua yang dikatakan oleh Yesus. Yaitu labor, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan letih lesu, and heavy laden, berbeban berat. Yang menarik di sini saudara, kalau kita mau melihat arti dari kata heavy laden menurut bahasa aslinya saudaraku. Ya, bahasa asli heavy laden yaitu dari bahasa Yunani fortitzo. Kata fortitzo menurut Kamus Strong itu definisinya adalah to overburden with ceremony or spiritual anxiety. Jadi beban berat yang diakibatkan oleh upacara-upacara. Tentunya upacara keagamaan atau kecemasan-kecemasan rohani. Wow, sangat menarik di sini kalau kita perhatikan akan arti daripada kata fortitzo ini saudaraku. Jadi beban berat yang disebabkan oleh kecemasan-kecemasan spiritual, kecemasan-kecemasan rohani. Mari kita lihat juga versi Amplified Bible. Ini meneguhkan akan arti kata fortitzo di dalam bahasa Yunaninya, saudaraku. Amplified Bible katakan seperti ini. Come to me, all who are weary and heavily burdened. Diberikan keterangan di dalam versi Amplified Bible, heavily burdened adalah by religious rituals that provide no peace. And I will give you rest, refreshing your soul and with salvation. Sekali lagi kita melihat kata heavily burdened, King James berkata heavily laden, itu memiliki arti adalah ritual-ritual keagamaan, beban berat yang disebabkan oleh ritual-ritual keagamaan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini saudaraku, ada dua beban waktu seseorang itu mengalami tekanan. Yang pertama adalah beban karena masalah, karena persoalan
yang sedang dialaminya. Tapi ada beban yang kedua, yaitu beban yang disebabkan oleh kecemasan rohani. Oleh ritual-ritual keagamaan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Apa sih maksudnya heavy laden di sini, saudara? Saya mau jelaskan begini. Tuhan itu ciptakan manusia, punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Jadi Tuhan ciptakan manusia dengan perasaan. Ada perasaan di dalam diri manusia. Nah, waktu saudara dan saya, waktu manusia mengalami beban-beban berat karena persoalan, pergumulan, tekanan, masalah, dan lain sebagainya, adalah hal yang sangat wajar, sangat normal, natural, kalau kita mulai merasakan perasaan-perasaan negatif. Yaitu seperti kita mungkin merasa marah, kita merasa kecewa karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Atau kita merasa takut, kita merasa khawatir karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Atau bisa juga kita mengalami rasa sedih, rasa putus asa karena masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ini adalah hal yang secara otomatis akan dialami oleh manusia pada saat dia mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya. Yang menjadi persoalan, saudaraku, cukup banyak orang memiliki kesalahpahaman. Entah karena mendengar pengajaran yang salah, atau mungkin karena memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru. Sehingga pada saat dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, lalu mulai muncul perasaan-perasaan negatif. Seperti halnya takut, khawatir, atau marah, kesal, atau sedih, atau putus asa. Maka dia tidak mengungkapkannya dengan jujur, tetapi justru menekan perasaan-perasaan negatif itu. Kenapa? Karena merasa kalau dia sebagai orang percaya, apalagi kalau sudah lama ikut Yesus, atau sudah pelayanan, atau sudah punya jabatan tertentu di gereja, dan masih memiliki perasaan-perasaan itu, mengalami perasaan-perasaan itu pada saat menghadapi masalah, dia merasa bukan sebagai orang yang rohani. Masih seperti orang yang duniawi. Orang yang kurang religius. Orang yang kurang rohani. Orang yang kurang saleh. Masa kamu menghadapi persoalan masih marah, masih kecewa. Masa sih kamu menghadapi tekanan masih takut, masih khawatir. Masa sih kamu menghadapi persoalan masih sedih, masih putus asa. Kan kamu sudah ikut Yesus. Lalu kita mulai menekan, menutupi perasaan itu dengan memperkatakan firman. Kita mulai ambil, kalau seandainya kita merasa takut, kita mulai ambil firman. Dan kita ucapkan jangan takut, percaya kepada Tuhan. Kalau kita marah, jangan marah dan mengucap syukur. Dan banyak hal firman-firman kita coba masukkan, jejalkan ke dalam kehidupan kita untuk menekan perasaan-perasaan negatif yang saat itu muncul. Saudara, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, banyak diceritakan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Pada saat mereka mengalami tekanan di dalam kehidupan mereka, mereka mengizinkan, mereka mengekspresikan perasaan-perasaan negatif mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menganggap mereka tidak rohani. Tuhan tidak murka kepada mereka. Bahkan Tuhan menjamah dan memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan kelegaan. Saya kasih contoh. Kita melihat Nabi Elia, nabi yang sangat besar, yang luar biasa dipakai Tuhan. Dengan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa, begitu spektakuler.
Waktu Elia diancam oleh Isabel, apa yang dialami? Dia begitu tertekan, dia begitu stres, dia mengalami ketakutan yang luar biasa sampai dia mau mati saja. Bahkan dia juga mengalami kekecewaan karena dia merasa seorang diri saja yang melayani dengan bersusah payah, kerja keras, seolah-olah dia tidak punya teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang mendampingi dia. Kalau kita memperhatikan di Alkitab, saudaraku, Elia mengekspresikan rasa takutnya, mengungkapkan dengan bebas rasa takutnya, kekecewaannya kepada Tuhan. Tuhan tidak murka kepada Elia, tapi sebaliknya Tuhan kirimkan malaikat untuk memberikan makanan dan minuman dari surga untuk memulihkan, menguatkan kembali Elia. Dan akhirnya Elia kembali kuat, kembali pulih, mengalami kelegaan. Kita lihat tokoh Alkitab yang lain, Yunus, saudaraku. Yunus begitu marah pada saat dia melihat Tuhan memulihkan Niniwe. Dia begitu benci kepada bangsa Niniwe. Dan dia begitu pingin Tuhan menghancur leburkan kota mereka. Dan apa yang kita lihat di dalam Alkitab, Yunus mengungkapkan kemarahannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Murkakah Tuhan? Marahkah Tuhan? Karena Yunus mengungkapkan kemarahannya? Tidak. Tuhan justru menumbuhkan sebuah pohon untuk menghiburkan Yunus. Tuhan pulihkan Yunus dari kemarahannya. Dan tokoh terbesar di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus sendiri. Di Taman Getsemani, Yesus yang 100% Allah, tapi juga 100% manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dosa. Di Taman Getsemani, Yesus mengungkapkan dengan jujur kesedihan hatinya, ketakutannya dia ungkapkan dengan jujur. Apa yang Bapa di surga lakukan waktu Yesus mengungkapkan semua perasaan negatifnya saat itu? Bapa di surga kirimkan malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus Kristus. Mari kita pahami ini, saudaraku. Yesus katakan, datang kepada Dia, bawa beban, bawa persoalan kita, tapi juga ungkapkan perasaan-perasaan negatif kita. Jangan diberangus, jangan dibungkus, jangan ditutup, jangan ditekan dengan perkataan-perkataan firman yang belum pada waktunya. Dengan memaksakan menjejalkan firman. Sepertinya kita rohani tidak memiliki perasaan-perasaan itu. Tapi justru sebenarnya kita membungkus perasaan-perasaan negatif itu tetap ada di hati kita. Dan ini yang menyebabkan heavy laden. Beban berat yang disebabkan oleh kecemasan-kecemasan rohani. Beban berat yang disebabkan oleh ritual agamawi yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Waktu kita melakukan hal ini, saudaraku, sekalipun kita datang kepada Yesus, tetapi kita tidak beroleh kelegaan. Mari kita pahami ini, saudaraku. Jadi waktu kita datang kepada Yesus, memenuhi undangannya, saat kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, tekanan berat. Yang pertama, serahkan, percayakan persoalan kita. Beban kita, masalah kita, ungkapkan dengan detail, dengan jelas, dengan jujur di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita juga mengungkapkan perasaan kita. Kalau kita takut, dengan jujur kita katakan, Tuhan aku takut. Kalau kita sedih, kita ungkapkan, Tuhan aku sedih. Tuhan aku putus asa, Tuhan aku khawatir. Bahkan pada saat kita mungkin kecewa karena Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Atau bahkan mungkin pada saat kita marah, bahkan mungkin kita marah kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan karena Tuhan seolah-olah membiarkan masalah itu begitu menekan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kecewa, kita marah, sepertinya Tuhan begitu lambat menolong kita. Padahal kita sudah berseru, padahal sudah kita berdoa sekian lamanya. Ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan.
Jangan pernah lupa saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan anak dengan Bapa yang sangat mengasihi kita. Karenanya waktu kita datang, kita ungkapkan dengan jujur. Saya mau pastikan saudara mengerti. Tuhan akan datang menjamah dan memulihkan hidup kita. Pertanyaannya saudaraku, apakah dengan begitu artinya kita tidak membutuhkan firman Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita? Oh, salah besar. Justru kita sangat membutuhkan firman. Yang bisa membebaskan kita, yang bisa memberikan kemenangan, yang bisa memberikan kekuatan untuk bertahan menghadapi persoalan adalah firman. Firman sumber kekuatan, firman sumber kemenangan kita. Tapi harus pada waktu yang tepat. Saudara, mari kita lihat Matius 11 ayat 29 sampai ayat ke-30. Setelah Yesus katakan dia akan memberikan kelegaan. Perhatikan saudaraku. Setelah memberikan kelegaan. Setelah kelegaan itu dirasakan oleh kita. Apa yang Yesus katakan? Pikullah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Perhatikan ayat-ayat ini saudaraku. Setelah kita beroleh kelegaan. Baru Yesus katakan pikullah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Ini waktunya firman Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup kita saudaraku. Mari kita renungkan. Apa yang dimaksud Yesus dengan kuk? Kuk adalah kayu yang dibuat sedemikian rupa untuk dipasangkan ke leher 2 ekor sapi. Untuk mereka membajak sawah atau ladang. Sehingga mereka bisa berjalan beriringan. Perhatikan saudaraku. Kuk dipasangkan ke leher supaya kedua ekor sapi ini berjalan beriringan. Yang saya mau kita memahami adalah hubungan kita dengan Tuhan adalah anak dengan Bapa. Berarti kuk yang dimaksud Yesus adalah yang seperti ini saudaraku. Yang dimaksudkan Yesus dengan kuk adalah pelukan kasih seorang bapa kepada pundak atau bahu dari anaknya. Untuk mereka bisa berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Jadi yang Yesus maksudkan adalah setelah kita mengungkapkan semua perasaan-perasaan negatif kita. Dan hati kita dipenuhi kasih Allah dan kita mulai mengalami kelegaan. Maka Yesus katakan pikullah kuk yang kupasang. Artinya Yesus akan memeluk kita dan membawa kita berjalan beriringan. Nah pada saat seperti inilah firman itu mulai diajarkan oleh Yesus. Setelah hati kita lega, perasaan-perasaan negatif itu keluar, Yesus angkat semua beban kita itu, dia penuhi kita dengan kelegaan. Nah hati kita siap untuk terima firman saudaraku. Saat itu Yesus baru menempatkan firman di hati kita. Dan waktu kita mengikuti firman itu, maka pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, kita akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Menang atas setiap persoalan yang Tuhan izinkan. Karena dia campur tangan di dalam hidup setiap kita. Pahami ini saudaraku. Selama hati kita masih dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif, marah, kecewa, takut, khawatir, sedih, putus asa. Lalu kita tutupi dengan seolah-olah kita memenuhi firman. Firman itu tidak bisa masuk. Hati kita harus terlebih dahulu dikosongkan dari perasaan-perasaan negatif. Kita ungkapkan, kita curhat dengan jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera. Dengan kelegaan. Saudara perhatikan.
prakteknya di dalam hidup sehari-hari kita adalah kalau kita sedang berbeban berat, mari penuhi undangan Yesus. Datang kepada Yesus. Yang pertama, ceritakan semua pergumulan kita, persoalan kita. Ceritakan semuanya. Dan percayakan ini kepada Yesus. Dan yang kedua, ungkapkan semua perasaan-perasaan negatif kita. Ungkapkan. Sampai kita beroleh kelegaan di dalam hati kita. Kalau kita belum beroleh kelegaan, ulangi lagi saudara. Terus ungkapkan dengan jujur. Ulangi lagi. Setelah kita lega, besok mungkin kita ngalami tekanan lagi, kita lakukan hal yang sama lagi. Kita ungkapkan lagi di hadapan Tuhan. Nah setelah lega, baru kita mulai renungkan firman saudara. Baik yang kita dapatkan melalui saat teduh kita, pembacaan firman kita mulai renungkan, atau kita dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah seperti ini, nah Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menempatkan firman-Nya di dalam hati kita. Dan hati kita yang sudah dipenuhi kelegaan ini menjadi tanah yang subur, yang siap menampung firman. Dan waktu kita kemudian sungguh-sungguh lakukan firman itu, pada waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan memberi kemenangan buat saudara dan saya. Jadi kalau kita datang dengan cara yang benar kepada Tuhan Yesus, Dia akan berikan kelegaan, dan bukan hanya itu. Dia akan berikan pelukan, untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita berdoa saudara. Saat ini kami datang kepadamu. Kami anak, Engkau Bapa kami yang sempurna. Aku berdoa saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami dibebaskan dari semua bentuk pemahaman-pemahaman yang keliru tentang pribadi Tuhan. Biarlah Engkau mewahyukan dirimu saat ini. Sehingga kami benar-benar mengalami, merasakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa kami yang sungguh-sungguh memahami kami. Tuntun kami ya Bapa. Untuk kami saat ini datang dengan kejujuran kepadamu. Kami mau bawa setiap pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami juga mau mencurahkan isi hati kami kepadamu. Mengeluarkan semua perasaan-perasaan negatif yang masih ada di dalam diri kami. Dan kami berdoa, Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Aku berdoa saat ini, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap pribadi yang membutuhkan kelegaan daripadamu. Jamah saat ini. Jamah. Merdekakan kami. Biarlah kami siap untuk memikul kok yang Kau pasangkan dalam hidup kami. Belajar daripadamu dan berjalan seiring dengan langkah-langkah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.